Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini pelajaran IPS kita lanjutkan materi bab 2 yaitu tentang interaksi sosial. Ya, materi kita kali ini yaitu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregoriousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus saling berinteraksi dengan masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah dinamakan proses interaksi sosial. Baik, selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Lihat gambar 1. Gambar 1 di situ ada orang bersalaman. Ya. Gambar 1 itu adalah individu dengan individu, yaitu seorang siswa berinteraksi dengan individu yang lain. Gambar 2 yaitu individu dengan kelompok. Guru, individu, beberapa siswa adalah kelompok. Sedangkan gambar 3 adalah kelompok dengan kelompok. Beberapa guru yang sedang bersalaman dengan beberapa kelompok siswa. Interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial artinya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di dalam kegiatan interaksi sosial harus ada timbal balik antara kedua belah pihak. Harus saling merespon antara yang satu dan yang lainnya. Itulah interaksi sosial. Ya, kemudian adalah syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan terjadi tanpa adanya syarat, yaitu ada 2 syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial. Ya, kontak sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cum, artinya bersama-sama. Tengo artinya menyentuh. Ya, kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon. Contoh, berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka. Itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial ada 2, yaitu kontak sosial langsung atau primer, ya, yaitu bertatap muka. Contoh, berjabat tangan dan berbicara. Sedangkan yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Ya, kontak sosial melalui perantara, diantaranya melalui telepon, SMS, surat, ataupun WA. Selanjutnya yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan dari seorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator. Sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia dikatakan interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan interaksi sosial apabila yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1. Kemudian yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Dan yang ketiga, adanya komunikasi.
Itu semua adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan bersama. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor imitasi. Proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kemudian, yang kedua adalah faktor sugesti atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Dan yang ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, sedangkan disosiatif adalah proses interaksi sosial yang mengarah kepada konflik. Asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kerjasama. Nah, untuk contoh yang lain seperti akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, silahkan kalian cari contoh di sumber lainnya. Disosiatif terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari disosiatif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami.